Kalau kita dapatkan tetangga kita akhlaknya buruk, apa yang harus kita lakukan? Ya tergantung kualitas keburukannya. Ya. Kalau kaitannya dengan ya urusan-urusan pribadi saja, tidak sampai menyakiti kita secara fisik, tidak sampai merusak harta kita, apa-apa yang menjadi milik kita. Ya itu ya kita doakan saja semoga dapat hidayah. Ya. Tapi kalau sudah lebih dari itu, ya misalnya apa ya? Dia renovasi rumah, tapi meletakkan materialnya itu di depan rumah kita, gitu. Dan merusak tanaman kita, taman kita jadi rusak gara-gara gundukan pasir atau puing, ya. Sementara dia ya, enggak merasa bersalah, gitu. Nah, itu perlu kita ingatkan, ya, perlu kita sampaikan. Ini tolong jangan seperti ini, gitu. Kalau dia terima, sadar, alhamdulillah. Kalau dia tidak terima, ya sudah kita sampaikan ke RT, sampaikan ke RW. Ya, itu salurannya yang legal gitu ya dalam kehidupan ya bermasyarakat kita ya. Jadi itu hak kita. Karena kita nggak boleh menyelesaikannya secara sendiri-sendiri. Ya, urusan dengan tetangga itu nggak boleh kita langsung ribut dengan dia, nggak boleh. Ya. Kita harus tetap harus menjaga hubungan kita dengan tetangga kita. Kita sampaikan dengan baik-baik, dia belum nggak terima juga. Nggak ada perbaikan juga, ya udah kita sampaikan lagi. Ini kalau nggak tetap seperti ini, mohon maaf Pak, saya akan cari pihak ketiga, saya akan laporkan ke RT atau ke RW untuk menyelesaikan masalah ini. Saya nggak nyaman dengan ini. Ya, artinya dengan nada-nada yang bukan marah-marah, bukan mencak-mencak juga, gitu. Ya kita ingin mendapatkan solusi, gitu. Nah, itu adalah jalur yang legal untuk kita tempuh. Ya semoga ya bisa terselesaikan. Ya, tetapi kalau sudah lebih dari itu, ya misalnya apa ya? Ya saya juga nggak tahu contohnya seperti apa. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kalau kejahatan atau keburukan tetangga itu berdampak ya kepada properti kita, berdampak kepada anak-anak kita, membahayakan keluarga kita, caranya adalah untuk menegurnya dengan baik-baik, untuk dia perbaiki. Kalau dia laksanakan, alhamdulillah. Kalau tidak kunjung dilaksanakan, kita sampaikan untuk kedua kalinya. Ya. Kalau memang tidak kunjung diperbaiki, mohon maaf, saya akan sampaikan ke RT. Atau saya akan sampaikan ke RW ini masalah ini untuk bisa menyelesaikan masalah ini karena saya nggak nyaman. Nah, jadi itu saluran yang resmi ya. Jadi jangan kita selesaikan sendiri-sendiri karena itu akan membahayakan diri kita sendiri. Karena ada seorang teman ya yang berperkara dengan tetangganya sampai pengadilan. Gara-gara apa? Gara-gara tetangganya nggak mau diberi peringatan, naruh pot itu sampai ke batas parkiran dia gitu. Kan biasa kita parkir depan rumah kan. Ya. Jadi dia meletakkan pot bunganya itu sudah melewati batas gitu. Ya walaupun itu kan bukan batas milik kita juga sebenarnya kan, itu jalan umum ya. Ya. Singkat cerita, ketika si tetangga ini parkir, menabrak pot bunga itu, pecah pot bunga itu. Nah, si tetangga yang punya pot bunga itu nggak terima, urusannya sampai pengadilan. Ya, seharusnya itu nggak seperti itu kan? Ya secara bertahap dari RT, RW, ya, atau kelurahan. Gitu. Jangan belum apa-apa udah pengadilan, mainnya pengadilan. Itu masih bisa diselesaikan secara adat gitu, ya. Jadi ini juga masukan bagi kita semua ya. Aib bagi kita
Kalau dalam urusan tetangga itu sudah harus sampai pengadilan, itu udah aib sekali gitu. Ya, seharusnya bisa diselesaikan secara adat. Ya. Bagaimana kalau kita kebetulan punya tetangga yang seperti itu? Yakinlah kita bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengantarkan kepada kita tetangga yang buruk seperti itu. Mungkin gara-gara masa lalu kita. Itu adalah ujian bagi kita. Harus kita hadapi dengan baik, dengan sabar. Sambil terus beristighfar. Ya. Jangan-jangan memang inilah dampak dari dosa-dosa saya masa lalu gitu. Ya. Jadi kalau itu yang kita ingatkan jadi sejuk jadinya kan. Ya, tidak ada suatu apapun yang kita kesalkan. Ya, tidak ada apapun yang kita menjadikan diri kita stres, itu nggak ada. Karena kita tahu apapun yang terjadi pada diri kita, Allah yang telah menetapkan itu terjadi dengan satu hikmah yang Allah inginkan. Gitu. Ya, jadi semuanya bisa kita sikapi dengan santai jadinya kan. Wah, ini ada apa lagi ini? Wah, kita mau datang ke pengajian, kok tiba-tiba ada tamu datang ke rumah kita. Datangnya tamu ke rumah kita itu Allah yang menggerakkan. Allah sedang menguji kita, apa yang harus kita lakukan. Ya. Kita mau ke masjid sholat berjamaah, datang tamu. Apa yang harus kita lakukan? Tetap ke masjid atau menerima tamu? Itu pilihan kan? Atau sekalian aja ajak tamunya ke masjid. Ya, jadi tidak ada satu perkara pun yang kita alami kecuali memang itu kehendak Allah untuk menguji keimanan kita. Kita konsisten enggak? Kita istiqomah atau tidak? Atau jangan-jangan baru dikasih satu ujian saja udah jatuh, udah enggak semangat gitu. Ya, jangan sampai ya. Jadi semua yang ada di sekitar kita adalah ujian bagi kita. Kita adalah ujian bagi anak-anak kita. Anak-anak kita adalah ujian bagi kita. Tetangga kita adalah ujian bagi kita. Kita adalah ujian bagi tetangga kita. Jadi semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita hadapi dengan baik dan benar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, untuk